Eh, selamat pagi Pak Tocin, Wei Tetung Tien. Selamat datang di Makin Bandung. Kita ikut yuk ke atas. Kita mau kebaktian. Ayo, mari kita silakan. Ruang kebaktian kita, ruang tungsiu kita ada di atas, Tocin. Mari, silakan. Mari. Silakan, Pak Tocin. Wei Tetung Tien. Selamat pagi para Tocin. Selamat datang di Kong Miao Makin Bandung. Sambil kita menunggu persiapan untuk upacara tungsiu nanti, para petugas masih mempersiapkan, saya akan sedikit mengenalkan bagaimana perkembangan Makin Bandung. Jadi Makin Bandung diawali dari tahun 60. Di sana masih dikenal dengan Perhimpunan Agama Konghucu Indonesia Bandung. Kemudian dari sana berpindah ke Jalan Stasiun Selatan. Dari Jalan Stasiun Selatan disinilah mulai terjadi perkembangan yang sangat hebat di Makin Bandung, khususnya di tahun 74 dengan adanya kegiatan perguruan silat Genta Suci di bawah asuhan Suhu Seu Kong Yok. Di sanalah banyak sekali perkembangan yang terjadi, di antaranya beberapa perkembangan di tahun 74 dengan adanya kegiatan Genta Suci ini melahirkan beberapa kegiatan juga yang diantaranya paling dikenal saat itu adalah Dispen Kasih. Kemudian juga ada majalah Genta Rohani. Kemudian di Bandung timbul beberapa pencipta lagu, di antaranya Bapak Edi Rinaldi, dan sampai hari ini pun masih ada juga Bapak Peter Lesmana. Tokoh-tokoh lainnya cukup banyak di Bandung. Nanti mungkin kita akan berkenalan di lain waktu. Baiklah, para Tocin, sambil terlihat para petugas sudah mulai mempersiapkan, maka acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, Tocin Renata. Wei Tetung Tien. Santai. Selamat pagi para Tocin terkasih di seluruh Indonesia. Terimalah salam keimanan dalam agama kita. Hanya kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Tetung Tien. Sancai. Si Tien Ceun. Puji dan syukur kehadirat Tien, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce dan restu para leluhur, kita dapat kembali berhimpun secara virtual untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian online yang diselenggarakan oleh Matakin Pusat, yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan oleh Makin Bandung. Bersama saya Renata, yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Adapun susunan petugas kebaktian online kali ini, yaitu sembahyang dan doa akan dipimpin oleh Tocin Santi, didampingi oleh Tocin Tina dan Tocin Lina. Pembacaan ayat sesu akan dibawakan oleh Tocin Suwanto. Untuk Ciang Tau, pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Jau Seng Teteng, musik dan lagu oleh Makin Bandung. Untuk setiap pergantian sesi akan ditandai dengan bunyi genta 1 kali. Para Tocin terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan batin kita untuk melaksanakan sembahyang dan doa pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan 8 keimanan, dengan diiringi lagu Sang Sencing dan Ya Tuhanku.
云之泉中，中有为天之威，举世保之，永言配命，自求多福，庆哉！敬之，天为显思，皇以上帝，为天佑德，亲哉！自成名，六之庆，不名成，六之教，恒成名，名则能矣。亲哉！无二无余，上帝临汝，自天甚之，受福无疆。善哉！Ya Tuhan, Ku yang Maha Esa, Pencipta seluruh sekalian alam, Sifat-Mu Maha Asih, Maha Bijaksana, pancarkan kebajikan, berhimpunlah kami di sini, di tempat rendah untuk menghadap-Mu, bersama dengan hati yang tulus dan suci, memohon rahmat dan ridho-Mu. Teguhkanlah kami
sujud kami. Dari tempat yang rendah ini, karena yakin akan firman-Mu yang suci sebagai karunia hidup kami. Sebagai pencipta dan pengatur alam beserta isinya. Cincai. Hadapanlah dia mempunyai sebagai berkat besar hari umat manusia sepanjang masa. Cincai. Kehadapan segenap leluhur yang kami cintai dan kami hormati, terimalah hormat bakti kami. Kancai. Mari kita bersatu di dalam doa. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar, Maha Kasih di tempat yang Maha Mulia, dalam bimbingan rohani Ta Cheng Cheseng Tian Cemuto Kungce, para malaikat dan para senmi, Cincai. Senantiasa berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian. Saat ini kami dapat melaksanakan tungsiu online. Kiranya tungsiu yang kami laksanakan ini ada di dalam rahmat dan bimbingan Huang Tian, berkenan mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Huang Tian, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggembilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Huang Tian, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Huang Tian, kami pun berdoa untuk keadaan dunia yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Senantiasa kami dapat melewati ujian pandemi COVID-19 ini, dan kami dapat mentaati protokol kesehatan sehingga kami dapat segera keluar dari krisis ini.
sehingga kami dapat melaksanakan tungsu seperti sedia kala. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Cincai. Senantiasa dijauhkanlah hati kami dari keluh gerutu kepada Huang Tian dan sesal penyalahan kepada sesama. Melainkan ajarkan kami untuk dapat tekun belajar, hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, kami yakin Huang Tian senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta kehidupan kami. Maha besar Huang Tian, Khalik semesta alam. Huang Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute. Sancai. Pa Cheng Chen Kue. 8 pengakuan iman. Cheng Xin Huang Tian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cheng Chen Cue Te. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Cheng Li Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Cheng Ce Kue Sen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Cheng Yang Xiao Se. Sepenuh iman memupuk cita berbakti. Cheng Sun Mu Tuo. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kung Ce. Cheng Chin Ching Su. Sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Ucing. Cheng Sing Tak Tau. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sancai. Wei Te Tung Tian. Selamat pagi para Tauchin dimanapun Tauchin berada. Kali ini saya akan membacakan kitab Sesu, Sabda Suci Jilid 7, ayat 20 yang berbunyi. Nabi bersabda, "Aku bukanlah pandai sejak lahir, melainkan aku menyukai ajaran-ajaran kuno dan dengan giat mempelajarinya." Kemudian, ayat yang kedua adalah Sabda Suci Jilid 11, ayat 12, pasal 2. Murid memberanikan diri bertanya hal setelah orang mati. Dijawab, sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal setelah mati. Demikianlah pembacaan kitab Sesu, mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Wei Te Tung Tian.
Wei Tetung Tien. Para Tocin dan Toyu yang terkasih, selamat berjumpa dalam Tungsio Online yang pada kesempatan ini saya akan menguraikan ayat yang terdapat pada kitab Sesu Sabda Suci 7 ayat yang ke-20. Puji syukur kehadirat Tian yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, bahwasanya kita semua dalam lindungannya, dan dengan bimbingan Taceng Ciseng Kungce, kita semua dapat belajar apa sesungguhnya agama Konghucu yang kita imani dan yang kita yakini ini. Para Tocin dan Toyu yang terkasih, agama Konghucu bagi sebagian orang dianggap sebagai agama feodal, agama yang kuno dan sudah dianggap tidak lagi relevan di zaman sekarang ini. Benarkah demikian, Tocin? Anggapan demikian sangatlah keliru. Mengapa saya katakan demikian? Tocin dan Toyu yang terkasih, tidak disangkal Nabi Kungce sendiri mengatakan, aku bukanlah pandai sejak lahir, melainkan aku menyukai ajaran-ajaran kuno dan dengan giat mempelajarinya. Itu bisa kita lihat di dalam Lun Yu jilid 7 ayat yang ke-20. Yang menjadi permasalahan di sini, apakah ada yang salah dengan ajaran yang dikatakan kuno itu sendiri? Agama Ruciao yang menjadi landasan yang diajarkan dari para suci dari abad terdahulu sebelum Nabi Konghucu lahir adalah ajaran bagaimana agar manusia menjadi manusia yang lebih beradab, bermoral, yang mengenal, mengerti, memahami untuk apakah manusia itu hidup, terlahir ke dunia, dan memahami akan kodratnya sebagai manusia yang berjiwa, bersifat, berkarakter, cince. Lantas, apakah arti cince itu sendiri? Pengertian cince itu sendiri di dalam kitab suci agama Konghucu adalah menjadi insan manusia yang berbudi luhur, susilawan, gentleman, yang mampu menjaga ketulusan, kejujuran hatinya. Dengan kata lain, ia mampu menjaga, memelihara ketulusan hatinya, menjaga ucapan dan tindakannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tak ada lagi kamus penyesalan dalam menjalani kehidupannya. Ia mengerti dan dengan kesadaran penuh memahami bagaimana dengan tanpa dipaksa, dengan sendirinya mematuhi apa yang Tian firmankan. Hidup dengan sepenuh hidup menjalani jalan suci Tian. Jalan suci bumi di mana ia berpijak dan dengan secara sadar menjalani jalan suci manusia. Seorang cince mampu mengembangkan watak sejatinya dari benih, terus berkembang watak sejatinya. Para Tocin dan Toyu yang diberkahi Tian, kembali kita kupas ajaran agama Konghucu yang dikatakan feodal atau kuno itu. Telah saya katakan, anggapan orang yang mengatakan kuno itu sangat keliru. Memang benar-benar keliru. Sesungguhnya ajaran Konghucu itu justru sangatlah modern dan sangat universal. Sampai kapanpun ajaran Konghucu akan tetap relevan dari zaman ke zaman. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejak dari awal menjadi guru, menjadi muto, genta rohani, Nabi Kungce lebih menekankan akan adanya hukum kenyataan. Hukum kenyataan ini saya anggap sebagai hukum pengertian. Dalam agama Konghucu, kedua-duanya ini dipakai, baik iman maupun pengertian. Iman itu urusan hati, pengertian itu urusan akal sehat, daya nalar. Pengertian dan agama merupakan satu kesatuan. Iman harus diikuti dengan pengertian. Pengertian harus diikuti dengan iman.
Oleh karena itu para tocin, sejak dini ajaran agama Konghucu lebih mengutamakan pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Nabi Konghucu sendiri saat ditanya oleh muridnya masalah kehidupan setelah kematian, dijawab oleh beliau dengan sangat jeniusnya. Sebelum mengenal hidup, betapa dapat mengenal setelah mati? Perhatikan tanda tanya yang Nabi Konghucu ucapkan. Bukan Nabi tidak mengerti atau memahami maksud dari pertanyaan muridnya. Namun di dalam kata-kata yang Nabi ucapkan, sesungguhnya terkandung makna yang artinya, kenalilah, pahamilah, jalanilah hidup sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Perkara mati atau meninggal, anggaplah itu urusan Tien. Jalani saja kehidupan kita sesuai dengan firman Tien, sesuai hukumnya. Itu saja. Hidup saja belum dapat kita jalani. Menjalankan hukumnya saja kita masih sering melanggar. Sudah memikirkan kalau kita, bagaimana kalau kita mati. Kalau hidup di dunia sudah baik dan benar, sudah tahu pasti ke arah mana kelak kita setelah hidup di dunia ini. Dan perlu dipahami juga para tocin dan toyo yang terkasih, Nabi Konghucu sendiri sebenarnya adalah seorang yang sangat religius. Beliau sangat memahami apa artinya Tien itu sendiri. Orang yang kurang dalam pemahaman dalam agama Konghucu seringkali mengatakan Konghucu bukan agama, itu hanya filsafat saja. Jika kita mau memahami, menyelami, mendalami, maka kita jelas akan mengatakan bahwa Konghucu adalah agama dan juga filsafat. Sebenarnya intisari dari ajaran Konghucu itu sendiri adalah memurnikan dan memoralkan manusia. Dengan moral yang kuat disertai keyakinan, maka dengan sendirinya akan terjalinlah hubungan dengan Tien. Sehingga di mana saat itu tiba, saat badan kita sudah melemah, sudah tua, sudah waktunya kembali ke haribaannya, tak ada lagi penyesalan, dan kita benar-benar yakin akan Pei Tien, manunggal, bersatu dengan Tien. Tocin dan toyo terkasih, air dan api memiliki hawa murni, tapi tak memiliki kehidupan. Rumput dan pohon memiliki kehidupan, namun tak mempunyai pengertian. Hewan binatang dapat mengerti, tetapi tidak mengerti akan kebenaran. Manusia, kita mempunyai hawa murni, pengertian, juga sekaligus tahu akan kebenaran. Maka dikatakan manusia adalah makhluk yang termulia di antara semua makhluk. Jelasnya adalah bahwa manusia hidup sudah ditakdirkan memilih hukum Ci, yaitu hukum semangat, hukum kehidupan, hukum pemahaman, dan juga hukum kebenaran. Bila kita ingin mempelajari sisi kemanusiaan kita yang terkait dengan watak sejati, maka haruslah dipahami juga oleh kita secara sungguh-sungguh, karena dengan pemahaman yang benar, kita akan mampu menghayati apa sebenarnya firman Tien itu sendiri, dan hubungan korelasinya dengan sesama manusia di dunia ini. Hanya dengan sepenuh hati mengembangkan kemanusiaan, watak sejati kita, barulah kita mampu menghayati apa sebenarnya Ming itu. Ming, firman Tien, kehendak Tien itu sendiri. Nabi Konghucu jelas mengajarkan kepada kita agar dapat memahami firman Tien. Mengce sendiri sebagai penerus, penegak ajaran Konghucu, mengajarkan
sepenuh hati mengembangkan kemanusiaan untuk menghayati kehendak Tien. Artinya, dalam kodratnya kehidupan nyata sebagai manusia, selain berjuang, belajar meningkatkan kemampuan, serta menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia. Saat ini penganut dari ajaran agama Konghucu tidak dapat dipungkiri kebanyakan orang Tionghoa. Dan bagi sebagian orang, Konghucu dianggap tidak jelas di dalam konsep ketuhanan. Kita katakan di sini, kita boleh tidak jelas tentang ketuhanan, tapi tidak boleh tidak memiliki hati nurani untuk menerangi jalan hidup kita sebagai umat Konghucu. Karena apa, para Tocin? Karena kita mempunyai konsep sendiri, pandangan, pemahaman sendiri dalam hal ketuhanan, yang diantaranya adalah ada dalam ajaran agama Konghucu. Tuhan itu real, keberadaannya jelas di luar hati manusia, dan jelas sebagai sumber dari seluruh awal dan akhir, juga dengan sifatnya yang Guan Heng Li Cheng. Tien telah memberkahi kita dengan watak sejatinya, dan tinggal kita sendirilah yang wajib mengembangkannya, dan bukan hanya sebagai benih-benih kebajikan saja. Karena kalau bukan kita yang mengembangkannya, siapa lagi? Di dalam kitab Zhuan Qiu Qing, Qingcu atau Qingce, murid yang paling maju dalam pemahaman ajaran Nabi Kongce sendiri berkata, ketuhanan itu jauh, kemanusiaan itu dekat. Jadi di dalam ajaran agama Konghucu jelas ajarannya, manusia wajib mengerti, memahami akan hakikat kodratnya sebagai manusia. Tocin dan Toyo yang terkasih, ajaran agama Konghucu sesungguhnya sangatlah simpel. Hanya orang-orang yang kurang mengertilah yang beranggapan Konghucu itu seakan ribet, banyak aturan. Jika kita telusuri agama-agama besar lainnya, sebenarnya sama saja dalam hal pelaksanaannya. Konghucu jelas lebih mengarah, jauh lebih bermakna. Namun, yaitu dianggap ribet karena ketidakpahamannya, ketidakmengertiannya. Tocin dan Toyo yang terkasih, jadi di dalam belajar memahami ajaran Konghucu, kita haruslah dapat mengambil intisarinya, hakikatnya sebagai bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Apa hakikatnya? Intisari dari ajaran agama Konghucu yaitu kita diminta, diharapkan dapat menjalankan segala sesuatunya dengan positif, baik itu ucapan, pikiran, maupun tindakan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Para Tocin, cobalah kita setiap hari terus belajar. Kita belajar untuk selalu berpikir positif. Dari sejak kita bangun pagi, mulai melakukan kegiatan, mulai kita berbicara, jauhkan diri kita dari yang namanya sesal penyalahan terhadap sesama. Hari esok adalah hari esok. Hari kemarin adalah hari kemarin. Hari ini adalah hari ini. Kita harus selalu dapat lebih baik, terus lebih baik lagi. Saya yakin, kalau kita mau belajar dari sekarang, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita selalu berpikir positif, yakinlah, jalan suci yang Tian firmankan itu nggak jauh, tidaklah jauh. Demikianlah yang tahu kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terimalah kembali salam keimanan dalam agama kita. Hanya kebajikan Tian berkenan. Wei Te Tung Tian.
Santai. Para tocin terkasih, demikianlah rangkaian kebaktian online pada minggu pagi ini. Kami atas nama Makin Bandung mengucapkan terima kasih kepada Matakin yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai tim pelaksana. Terima kasih kepada para petugas yang telah menjalankan tugasnya. Juga kepada umat di seluruh Indonesia yang telah melaksanakan kebaktian online ini.
Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tian dan dalam bimbingan Nabi Kunci. Baiklah para tocin, mari kita tutup kebaktian online ini dengan doa penutup. Namun sebelumnya, terimalah kembali salam keimanan dalam agama kita. Hanya kebajikan Tian berkenan. Wei Te Tung Tian. Sancai. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, menghadap altar Nabi Kongcu, Nabi penyadar hidup. Berdoalah bersama, dengan hati yang suci kepada Yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah, sujud, dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti dalam bimbingan Ta Cheng Che Seng Tian Che Mutok Kung Che yang telah berkenan memberkahi tungsi suci online ini, sehingga kami beroleh keteguhan iman dalam kebajikan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Ta Cheng Che Seng Tian Che Mutok Kung Che dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Senantiasa kami beroleh perlindungan Huang Tian, bimbingan Ta Cheng Che Seng Tian Che Mutok Kung Che, sehingga teguhlah iman kami dan berkah bahagia dalam kehidupan. Maha besar Huang Tian, Khalik pencipta semesta alam. Huang Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute. Sancai. Karena
Ya Tuhanku yang Maha Esa, Pencipta seluruh sekalian alam, Sifat-Mu Maha Asih, Maha Bijaksana, pancarkan kebajikan. Berhimpunlah kami di sini, di tempat rendah untuk menghadap-Mu. Bersama dengan hati yang tulus dan suci, memohon rahmat dan ridho-Mu. Teguhkanlah kami di dalam firman-Mu, bimbinglah menuju ke jalan-Mu yang suci. Terimalah sembah sujud kami, Dari tempat yang rendah ini.